Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ketika kita merefleksi bahwa ternyata pembelajaran tatap muka terbatas itu gampang-gampang susah. Mengapa? Karena ternyata selama hampir kurang lebih 2 tahun peserta didik belajar secara daring, maka ada habit, ada kebiasaan tersendiri yang mereka alami di rumah, sehingga mereka ketika masuk di pembelajaran secara luring yang sifatnya terbatas, maka perlu inovasi-inovasi pembelajaran sehingga mereka bisa terlibat dan mereka bisa aktif kembali dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, praktik yang saya bagikan hari ini adalah praktik yang alami. Saya baru saja melaksanakannya, mempraktikannya di kelas 12 MIPA 1, dan ternyata pembelajaran ini dirasakan oleh siswa memiliki manfaat yang baik karena mereka merasa bahwa mereka terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga waktu pembelajaran itu bisa kita laksanakan dengan baik tanpa ada perasaan terbebani, tanpa ada perasaan lelah, dan tujuan pembelajaran pun bisa kita capai dengan baik. Oke Bapak Ibu, selamat menyaksikan dan selamat berbagi. Terima kasih. Gambarnya adalah apa yang Anda rasakan saat ini. Oke. Kalau dia berbicara perasaan, berarti dia natural ya, tidak menyontek ke kiri ke kanan dan tidak mengkhianati perasaan. Satu. Oke, coba diangkat semua gambarnya, diperlihatkan ke saya. Oke. Oke, nah terima kasih. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah saya upaya untuk mengelompokkan. Sekarang kan masing-masing punya gambar. Nah, tugas Anda sekarang adalah mencocokkan gambar ini bersama dengan 5 orang. Ya. Sabar, dengarkan penjelasannya. Sabar, dengarkan dulu instruksi. Bagaimana? Halo, dengarkan dulu. Mencocokkan bukan sekadar mencocokkan ya, tapi kita cocokkan dan ada karakter yang sama. Misalnya ini gambar, ya gambar rumah. Berarti mungkin saja sebentar gambar toko ya. Rumah yang dia berikan gambar toko. Mungkin saja sebentar ada gambarnya orang, dia hadir di sini. Nanti pada saat sebentar sudah mencocokkan 5 orang, ada waktunya menjelaskan ke saya. Saya ini Pak gambar orang, berarti saya hadir untuk menjaga toko yang sudah dibangun oleh Gerald. Kan gitu? Ya berarti dia nyambung kan? Ya, saya ini Pak gambar bunga supaya bagus ini tokonya Pak, harus ada bunga di depannya. Berarti dia berkaitan. Bisa? Tapi bertemunya adalah kita berapa orang jumlahnya? 20 ya? 16 ya? 16 berarti 5, berarti dia hanya 3 kelompok. Satu kelompok yang 6 orang ya? Iya, 16. Berarti 5 dan 6. Paham? Paham. Waktunya 1 menit saja ya? Ya, 1 menit. Jadi berbicara, jangan langsung mencocokkan. Syaratnya harus ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, ini posisi mereka mencocokkan gambar. Maskernya jangan dibuka. Protokol kesehatan tetap digunakan. Ini masih sesi bagaimana mereka mencocokkan gambar, mengaitkan gambar, mereka berdiskusi. Bapak Ibu bisa saksikan. Ya, ada yang masih sibuk untuk menggambar. Nah, mereka bahagia ketika menemukan kelompoknya yang sama karakternya. Oke, kita lihat ya. Nah, supaya tidak terlalu lama Bapak Ibu, maka boleh kita memberikan waktu ya, dihitung mundur. Ya, oke. 9. Cepat berkelompok ya. 9.
sibuk. Mereka sedang berdiskusi untuk presentasi menjelaskan mengapa gambar mereka bisa sama. Ini ada proses Bapak Ibu. Gimana senang kan? Senang kok sini Pak, senang. Oke, yang lain mereka juga sedang bernegosiasi menyamakan gambar. Oke. Oke, satu kelompok. Silakan presentasi mengapa Anda bisa sekelompok di situ. Yang lain didengarkan, Nak. Oke. Ini proses. Saya kenapa ada di kelompok ini karena saya senang karena dalam materi kelompok ini itu ada virus dan kami sudah terhindar dari virusnya. Berarti merasa bahagia karena Terhindar dari virus. Oke, semoga. Terima kasih. Tepuk tangan Ade Rai. Silakan Ade Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Rai Arganta. Di kelompok saya ada seorang membaca buku dan berpikir dan pusing. Oke. Apa hubungannya? Kenapa Anda bisa sekelompok? Satu kalimat. Lagi pusing. Ya? Pusing berpikir. Oh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ade Rai. Iya. Oke, silakan Kak Didam. Waalaikumsalam. Yang pertama itu lagi bingung mau bikin video apa, terus dapat ide, ada konsep lah. Yeah. Oke, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan untuk mereka. Iya. Sekarang prosesnya masih saya bagikan juga tentang plano. Kita hari ini menggambar ya. Kita belajar bagaimana mengkomunikasikan teks itu di dalam bentuk gambar. Ya, semuanya dalam bentuk gambar. Nah, pada 3 kertas plano yang saya bagikan di setiap kelompok, yang akan kita analisis adalah teks cerita sejarah yang berjudul apa? Kemelut di Majapahit. Setelah Bapak dan Ibu guru menjelaskan instruksi apa yang akan mereka kerjakan, maka mereka akan bekerja berkelompok dan Bapak dan Ibu bisa datang untuk berdiskusi dengan mereka, bertanya kepada mereka apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran atau proses yang sedang mereka ini. Sekarang ini tugasnya adalah menganalisis teks cerita sejarah. Hasil analisis teks cerita sejarah tersebut dibuat dalam bentuk gambar. Misalnya tokoh berarti digambarkan tokohnya, kemudian karakternya dibuat juga dalam bentuk gambar. Ya, kita lihat mereka masih sedang berkomunikasi. Seperti apa gambar dalam kelompok mereka ya. Di proses kerjasamanya ada yang membaca teks, ada yang menganalisis, ada yang mengubah dalam bentuk gambar. Proses di kelompok 2 sedang berjalan. Ini masih menganalisis karakter. Raden Wijaya dia gambarkan seperti itu. Nanti presentasinya tentang karakter akan dijelaskan pada saat presentasi. Kelompok 2. Itu Raden Wijaya, apa lagi? Ini kelompok 1 mulai dari mana ini? Aspek ya? Mulai dari aspek kebahasaan. Kelompok 1 mulai dari belakang. Tidak ada masalah, ini kemerdekaan belajar. Ya. Mereka sedang mengubah aspek kebahasaan teks cerita sejarah ke dalam bentuk gambar. Dan kita lihat bahwa seluruh siswa aktif dengan tetap protokol kesehatan ya. Sudah pada toko. Masih toko itu ya? Oh, nilai-nilai. Oke, bagian kedua ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah sampai di bagian apa? Sudah ya Pak, dengan nilai-nilai. Nilai-nilai sudah ya? Pak.
Tidak ada, oke. Kelompok 1 sudah sampai di bagian selesai ya. Oke. Di sesi akhir atau 1 menit lagi untuk mereka mempresentasikan hasil karyanya. Ya, masih terjadi diskusi dalam satu kelompok. Oke. Nah, 1 menit terakhir kita lihat kelompok 2 masih serius dan sudah ada 2 arsitek menggambar, sementara yang lain masih analisis sambil mencari apa yang akan digambar. Oke. Kelompok 1 masih serius di detik-detik terakhir. Oke. Ya, waktu sekarang sudah habis. Walaupun waktu sudah habis, mereka masih sibuk, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, sekarang adalah setiap kelompok menempelkan di dekat kelompoknya masing-masing di tembok. Di kelompok 1 boleh di tembok sisi kiri, kelompok 2 boleh berpindah ke depan di papan tulis, dan kelompok 3 boleh mungkin memilih di sini ya, muat di situ. Iya, 1 di jendela, kemudian dikaitkan ke oke. Kelompok 1, siapa lagi yang bertanya? 2 orang, mana 2 orang? Nah, ini sesi terakhir adalah sesi presentasi. Mereka akan menjelaskan hasil kerja mereka masing-masing kepada kelompok lain. Sekarang persiapan penjelasan. Mohon tidak menggambar lagi. Oh iya. Sekarang persiapan untuk menjelaskan ke kelompok lain ya. Kelompok 2. Nih, kelompok 2 sudah menempel. Oke, sekarang kesempatan kelompok 1, kelompok 3. Kita dengarkan mereka menjelaskan, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Kelompok 2 dan kelompok 1 mohon perhatian, berbalik. Kelompok 1. Kelompok 1 berbalik. Dengarkan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Sambil dibandingkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin menjelaskan apa yang kami gambar. Jadi yang pertama yaitu tokoh dan karakter. Jadi di sini ada 3 tokoh utama yang kami gambarkan. Yang pertama yaitu Raja Kartarajasa sebagai seorang raja yang karakter ini Raja Kartarajasa itu adil, baik dan peduli terhadap rakyatnya dan seluruh anggota kerajaan. Yang kedua ada Rogo Lawe. Lawe itu teman Kartarajasa yang diangkat menjadi adipati di kerajaan Tuban. Terus ada namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, tokoh-tokoh menurut Majapahit yang pertama adalah Hari Wijaya. Hari Wijaya istrinya itu dia namanya Widya Tribuna. Nah, adapun Rogo Lawe dengan kedua istrinya. Dan Rogo Lawe ini sebenarnya sebenarnya baik, tapi lama-kelamaan marah ketika dia tidak terangkat menjadi seorang Adipati. Nah, sedangkan adapun tokoh-tokoh lainnya yaitu Dara Petak, Jogoan Nambrang yang diangkat sebagai raja dan sang prabu, dan keempat orang putri Kartanegara. Adapun aspek kebahasannya, Aspek kebahasannya yaitu menggunakan kata kerja dengan urutan waktu dan menggunakan banyak dialog yang ditandai dengan adanya tanda kutipan ataupun dengan kata kerja. Berarti 2 aspek kebahasaan ya? Ya. Mana yang gambarnya dialog?
Ya, gambar kedua. Oh iya, oke, masih ada? Rekreasi atau hiburan dibacakan ke orang-orang sebagai hiburan. Terus Mungkin itu saja dari kelompok kami. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan 3 dari tokoh nilai-nilai dan aspek kebahasaan dalam cerita Kemelut di Majapahit. Nah, karakter pertama yang kami ambil itu Dewi Mortorogo. Nah, Dewi Mortorogo ini memiliki sifat yang baik dan lemah lembut. Kita melihatnya dari paragraf ke-6 ke-7 di mana dia sedang membujuk suaminya yang sedang marah dengan tanpa emosi dan juga dengan intonasi yang tenang. Nah, adapun Adipati Ronggolawe memiliki sifat yang Adipati Ronggolawe ini kami mengambil karakternya itu perkasa kuat dengan melihat karakter saat dia sedang marah dengan membanting makanan sampai tembus pada lantai. Oke, nilai-nilai. Nah, selanjutnya nilai-nilai akan dijelaskan oleh teman kami. Nilai-nilai juga. Nilai-nilai yang kita lihat dari sini yaitu tentang Ronggolawe yang membuang nasi ke dalam tanah sampai amblas. Itu adalah etika yang tidak bagus ditiru. Nilai sosial. Pada waktu ini Sri Baginda dengan para kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe dan mereka ini terkejut akan urutan waktu. Bisa dilihat pada paragraf pertama yaitu setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Palu. Nah, ke dalam menyatakan urutan waktu itu ada kata setelah, sesaat. Nah, jadi kami mengambil menyatakan urutan waktu. Yang kedua, aspek kebahasaan yang kami ambil itu menggunakan banyak dialog. Karena dalam cerita Kemelut Majapahit. Iya, silakan Nak. Cerita Kemelut di Majapahit setelah Raja Wijaya menggunakan banyak dialog. Banyak dialog dalam tokoh-tokohnya ya. Antara Raden dengan istrinya, antara Ronggolawe juga dengan istrinya ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Toko yang Anda hadirkan benar ya? Saya mohon maaf saya gunakan ini karena ini yang di dekat dengan saya. Ya, sini ada Raden Wijaya, kemudian ada Ronggolawe beserta dengan tokoh-tokoh yang lain. Di kelompok kita bertiga tadi menghadirkan tokoh siapa? Raden, siapa lagi? Ronggolawe sama Nambi. Nambi. Sementara di sana lebih fokus ke istri ya? Iya, Eva. Ya, itu perempuan ya. Fokus ke istrinya Ronggolawe. Kemudian yang kedua nilai-nilai. Kalau kita bagikan tadi, di sini ada yang menulis nilai rekreasi, kemudian ada nilai keadilan. Ditambahkan di sana ada nilai etika. Ya, membuang nasi ke lantai itu adalah etika yang kurang baik, berarti ada nilai etika. Kemudian di sampingnya lagi ada nilai sosial. Sosial yang diambil dari mana? Dari Ronggolawe datang pasnya ada rapat itu tuh Eva baru ini rajanya sedang belumi. Iya. Oke, berarti kondisi apapun kita, kalau misalnya ada orang yang datang, berarti kita belajar memahami mereka ya, sosial. Sementara di sini tadi apa nilai-nilainya? Kemanusiaan dan pendidikan. Kemanusiaan. Tadi kemanusiaan diambil dari mana? Raja adil terhadap bawahannya. Oke, pendidikan. Pendidikan apa itu lagi? Yang Ronggolawe tidak bisa merendahkan. Tidak, merendahkan orang lain. Oke, terima kasih. Begitupun aspek kebahasaan. Walaupun harusnya aspek kebahasaan terdiri atas 6, tapi sudah mampu menghadirkan 2, ada dialog, ada urutan waktu sama, ada dialog, ada urutan waktu, dan di sini dihadirkan tadi yang pertama mengisahkan tentang masa lampau, ada gambar kerajaan dan gambar istana itu ya. Iya Pak. Ada sekali istananya ya. Istana Lubang Buaya di sini juga boleh Kemudian yang kedua ada perubahan. Ya, mulai dari dia bersahabat, kemudian ada urutan-urutan peristiwa maksudnya itu ya, sesuai dengan gambarnya itu. Oke, bagaimana rasanya 1 jam? Seru. Tidak terasa. Sudah lewat ya, sudah lewat cepat. Ya.
Terasa saya bisa belajar kalau ada usulan-usulan kalian tentang belajar bagaimana pembelajaran bisa kita laksanakan selalu seperti itu, sehingga saya tidak lelah menjelaskan dan Anda juga tidak ngantuk mendengarkan. Ya. Saya berpindah ke Mia 2. Terima kasih Mia 1. Dengan materinya nanti insya Allah kita satu lagi akan kita bahas tentang struktur ya. Sebelum kita selesaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nilai mana gambar yang paling bagus? Ini Pak. Tadi hadiahnya adalah penyanyi tasi, tetapi cukup kaum yang pegang.